Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Baik, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu organ peredaran darah manusia, yang mana organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu mekanisme peredaran darah manusia, yang mana peredaran darah manusia itu terdiri dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dan yang ketiga yaitu gangguan yang akan terjadi pada organ peredaran darah manusia, yang mana banyak macam penyakitnya. Lalu yang keempat yaitu cara merawat organ peredaran darah manusia. Nah, mari kita bahas dengan seksama satu persatu. Organ peredaran darah manusia itu sendiri adalah, sudah sama-sama kita ketahui tentunya ya, yaitu jantung. Nah, jantung ini yang akan memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana akan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi, jantung adalah suatu organ yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena saat kita masih hidup, maka jantung kita pun akan berdegup. Nah, apabila jantung kita sudah berhenti memompa, berhenti berdegup, maka kita tidak bisa beraktivitas dan bisa menyebabkan kematian. Jadi jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana seperti yang Bunda sampaikan tadi bahwa yang dibawa darah ke seluruh tubuh kita yaitu berupa nutrisi dan oksigen, yang mana itu sudah tentu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri dan dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi jantung kita terletak di sebelah kiri rongga dada, ya, di rongga dada, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukuran jantung manusia yaitu sebesar kepalan tangan manusia itu masing-masing. Nah, jika kita ingin mengetahui sebesar apa jantung kita, maka kita bisa mengepalkan tangan kita. Nah, seperti yang udah dipaparkan bahwa ukuran jantung itu sebesar kepalan tangan kita sendiri. Nah, maka di saat kita mengepalkan tangan kita, maka dapatlah kita gambarkan bahwa jantung kita juga sebesar kepalan tangan kita tersebut. Jadi, pada jantung ini ataupun pada jantung manusia, dia terdiri atas 4 ruang, yang mana yang pertama ada serambi kanan, dan yang kedua ada yang dinamakan dengan serambi kiri. Lalu ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Adapun fungsi dari organ-organ peredaran darah manusia seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Nah, itulah fungsi dari serambi kanan. Lalu bagaimana dengan serambi kiri? Nah, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih, ya, darah yang kaya akan O2 dari paru-paru. Lalu bilik kanan, yaitu bilik kanan berfungsi memompa darah kotor, yaitu darah yang kaya akan CO2 dari jantung ke paru-paru. Nah, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih atau darah yang kaya akan O2 atau kandungan O2-nya yang ada, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi bisa dipahami ya Nanda,
fungsi masing-masing dari organ peredaran darah. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu selanjutnya mekanisme peredaran darah manusia. Nah, mekanisme peredaran darah manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah yang perjalanan darahnya itu diawali dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, itu peredaran darah kecil. Lalu peredaran darah besar yaitu perjalanan darah dari jantung menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, itulah mekanisme peredaran darah manusia yang mana tadi ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya, gangguan yang akan terjadi ataupun penyakit yang dapat terjadi pada organ manusia. Yang pertama yaitu kolesterol. Kolesterol merupakan suatu gangguan pada organ peredaran darah yang ditandai dengan penyempitan pembuluh arteri karena adanya penimbunan lemak. Jadi, kolesterol ini diakibatkan oleh penimbunan lemak pada pembuluh arteri manusia. Lalu yang kedua yaitu ada namanya anemia. Penyakit ataupun gangguan yang dinamakan dengan anemia ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih sedikit dari jumlah normalnya. Gangguan yang selanjutnya yaitu dinamakan dengan hemofilia. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan dengan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Itulah yang dinamakan dengan hemofilia. Nah, yang keempat adalah hipertensi. Nah, ini sudah sering ya kita dengar di masyarakat kita secara umumnya. Hipertensi ini merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah yang selalu tinggi. Nah, tekanan darah diukur dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan tensimeter. Jadi, hipertensi ini sudah banyak sekali gitu ya, Ananda, terjadi di kalangan kita dan bahkan di sekitar keluarga kita. Dan gangguan yang kelima yaitu stroke. Nah, stroke ini juga sudah banyak kita lihat di sekitar kita, yang mana stroke ini merupakan gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh aliran darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Jadi, itulah gangguan yang sangat menakutkan dan bahkan bisa terjadi kepada siapapun. Jadi, di sini Bunda juga menghimbau mari kita menjaga saluran peredaran darah kita untuk kesehatan kita juga. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga organ peredaran darah kita, maka hal yang dapat kita lakukan yang pertama, kita harus mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, memperhatikan pola makan seperti yang dianjurkan yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Dan mengendalikan emosi supaya kerja jantung tidak terlalu berat. Baik, Ananda? Oke, anak-anak Bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.